Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, upaya pencarian terhadap 9 korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat belum membuahkan hasil. Proses pencarian akan dilanjutkan kembali hari ini. Upaya pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga relawan. Pola pencarian dilakukan dengan menentukan titik yang terindikasi ada warga yang tertimbun longsor. Namun pencarian hanya bisa dilakukan secara manual karena akses jalan menuju lokasi longsor tidak bisa dilalui alat berat. Sementara ratusan keluarga dengan 374 jiwa terdampak banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Bandung Barat kini mengungsi di Gor Desa Cibenda. Dengan kondisi yang seadanya, warga terdampak terpaksa tinggal di pengungsian karena rumah mereka rusak usai dilanda banjir bandang dan juga longsor. Saat ini warga di pengungsian mengaku membutuhkan perlengkapan bayi dan makanan untuk anak balita. Sementara semalam, saudara, pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Bandung Barat pada Senin malam. Risma memastikan seluruh kebutuhan pengungsi akan dipenuhi oleh pemerintah. Selain memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan juga alas tidur terpenuhi, Risma juga berdialog dengan korban terdampak longsor di posko pengungsian. Menteri Sosial juga menyiapkan solusi untuk profesi para korban yang terancam tidak bisa dilanjutkan akibat bencana longsor. Jadi nanti kalau sudah kita selesai trauma healing, kita akan ajarkan mereka untuk mereka bisa beraktivitas. Kalau tadi bapak-bapak rata-rata kan petani, lahannya juga pertanian lahannya juga ikut kena hilang. Jadi nanti mungkin kita akan rubah jadi peternakan dan seperti itu. Nanti kita akan siapkan bantuan untuk mereka bisa beternak. Kemudian yang ibu-ibu kita ajari untuk jahit, untuk buat kerajinan kayak gitu. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Banjir dan longsor terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Cipongkor hingga memicu Sungai Cijambu meluap. Akibatnya, 10 orang tertimbun longsor. Evakuasi penyelamatan korban berlangsung dramatis. Menggunakan alat seadanya, warga berupaya menyelamatkan seorang korban yang tertimbun material bangunan rumahnya yang hancur akibat longsor. Setelah beberapa jam, korban berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Yang parahnya tuh dari bagian pinggang ke bawah. Jadi evakuasi itu lebih ke kaki ya Pak, karena kaki itu tertimpa reruntuhan beton rumah. Jadi itu yang disulitkan itu. Dari jam 11, jam 12 baru bisa dievakuasi jam 2 Pak. Jam 2? Ya. Petugas gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, dan relawan terus melakukan pencarian korban longsor secara manual. Dari total 10 warga yang tertimbun, 9 diantaranya masih dalam pencarian. Jadi yang 9 orang itu belum ditemukan dan ini masih dalam proses pencarian yang melibatkan dari Basarnas, Koramil, Polsek, lalu dari Tagana dan juga dari relawan yang berasal dari desa ini, Desa Cibenda. Selain menimbun 10 warga, longsor juga menyebabkan 30 rumah warga rusak dan ratusan kepala keluarga dengan 374 jiwa harus mengungsi ke Gor Desa Cibenda. Ahmad Fadlillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Lebih lengkap soal proses pencarian terhadap 9 korban yang masih hilang, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ninda Destiani di Cibenda, Bandung Barat. Selamat pagi Ninda. Ninda, hari ini proses pencarian terhadap 9 korban yang masih hilang akan dilanjutkan hari ini. Fokus pencariannya akan di mana dan seperti apa nantinya proses pencariannya? Apakah menggunakan alat berat atau masih menggunakan manual? Ninda. Iya, Adisti dan juga saudara, betul saat ini masih dilakukan proses pencarian atau proses evakuasi bagi warga yang terdampak longsor. Memang ini terkait longsor terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 9 malam dan terjadi hingga 11 malam. Saat itu memang disebabkan oleh hujan deras yang begitu tinggi dengan curahnya, kemudian juga intensitasnya juga sangat tinggi. Hujan deras berlangsung selama 2 jam yang menyebabkan banyaknya luapan air di sekitar rumah-rumah pemukiman warga, hingga juga ini terdampak juga kepada Sungai Cijambu, yang mana Sungai Cijambu ini berada di sekitar desa Cibenda ini, sehingga ini juga sungai tersebut tidak dapat atau tidak mampu menampung banyaknya air hujan, sehingga ini air yang mulainya dari Sungai Cijambu ini meluap langsung ke kampung Gintung, desa Cibenda, kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada malam hari itu. Dan tentu dari kejadian longsor ini berdampak kepada warga, kemudian juga sejumlah rumah yang rusak. Setelah itu kemudian pukul 2 malam dini hari waktu itu telah langsung dilakukan evakuasi oleh warga setempat dengan alat seadanya pada saat itu. Kemudian juga langsung paginya yakni tim gabungan dari BPBD, Basarnas, kemudian juga Pemda Kabupaten Bandung Barat hingga petugas kepolisian ini langsung berupaya berjibaku melakukan proses evakuasi warga, kemudian juga menyiapkan sejumlah posko pengungsian untuk warga hingga juga melakukan proses pencarian warga yang terdampak, karena setelah itu juga dilaporkan dari warga setempat adanya sanak saudara ataupun keluarga, anggota keluarganya yang dinyatakan hilang. Nah, disitulah petugas gabungan ini berupaya untuk langsung menerima laporan, kemudian mengumpulkan data, dan di situ ada 10 orang yang dinyatakan hilang, dan terakhir ini update-nya ada 9 orang yang masih dilakukan sampai saat ini masih dilakukan proses pencarian, karena satu terakhir pukul 1:30 siang kemarin telah berhasil diselamatkan, yakni seorang lansia sekitar umur 90 tahun diselamatkan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dan selain itu Adisti juga saudara, saat ini terkait proses pencarian fokusnya kemana, memang masih dilakukan untuk proses pencarian ke-9 orang yang diduga masih tertimbun longsor itu. Untuk proses pencarian pun ini dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, Basarnas, dan lain-lainnya. Sekitar pukul 7 pagi tadi ini sudah berlangsung dan akan berlangsung hingga pukul 5 sore nanti. Adapun teknis ataupun sistem dari proses pencarian ini masih dilakukan secara manual, Adisti dan juga saudara. Mengapa demikian? Karena memang sebetulnya masih ada sejumlah kendala saat melakukan proses pencarian korban yang tertimbun longsor ini. Karena memang pertama, selain dampak dari, maksud kami selain faktor dari geografis alam, mengingat juga situasi dan melihat kondisi tanah ini berada dalam ketinggian ataupun kedalaman sekitar 150 meter, sehingga ini menyulitkan bagi petugas untuk membawa sebuah alat berat berupa kren untuk dapat mengevakuasi korban. Kemudian mereka tim gabungan ataupun petugas gabungan ini masih melakukan dengan sistem manual, yakni dengan cara mencangkul tanah-tanah yang tertimbun, kemudian juga menggunakan sejumlah anjing pelacak. Nah, inilah masih berupa sebuah proses antisipasi juga bagi mereka, karena memang ditakutkan adanya longsor susulan. Saat ini pun warga yang terdampak ada sekitar 400 lebih ini masih diungsikan di posko pengungsian di tempat kami melaporkan, yakni di SDN Pakati. Tentunya warga yang terdampak ini diberikan pengarahan, kemudian juga diberikan seluruh kebutuhannya bagi mereka yang terdampak. Demikian sementara, Adisti. Ya, itu artinya proses pencarian masih dilanjutkan hari ini terhadap 9 orang yang masih hilang akibat bencana
banjir bandang dan juga longsor di wilayah Cibenda. Sementara 400 warga yang terdampak dari bencana longsor ini sudah diungsikan ke Sekolah Dasar Negeri atau SDN Pakati. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat.